Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Asti yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa membantu tugas saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gustira Almaida dari Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57. Hari ini saya mau mewawancara Ibu mengenai tentang perkuliahan online. Jadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti Ibu boleh dijawab ya. Jadi, pertama saya mau nanya nih Bu, bagaimana cara efektif yang Ibu lakukan agar online class ini berlangsung seperti offline class? Baik, metode pertama yang saya lakukan, sebisa mungkin saya aktif, hal pertama mungkin yang harus kita lakukan karena media komunikasi untuk berkomunikasi ke satu mahasiswa itu sulit, jadi hal pertama yang dilakukan adalah membuat WhatsApp group. Jadi di situ media komunikasi untuk menyebarkan informasi terpusat ya. Selanjutnya setelah ada media grup WhatsApp, sebisa mungkin saya selalu mengadakan kuliahnya tuh bertemu melalui media Zoom atau Jimit ya. Jadi tidak membiarkan mahasiswa hanya diberikan PPT, langsung mengerjakan tugas seperti itu. Jadi sebelum mereka mengerjakan tugas, saya pun memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai materinya ya. Jadi lebih ke sinkronus ya. Jadi langsung menjelaskan kepada mahasiswa. Seperti itu. Baik Ibu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kendala selama daring ini apa sih Bu? Terus apa sih yang Ibu atasin tuh kalau ada banyak kendala, misalnya cara mengatasinya gitu? Kendalanya yang dihadapi, pertama mungkin mahasiswa yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, mungkin di luar Pulau Jawa, sering banget mengalami yang namanya tuh mati lampu, susah sinyal, dan saya mengatasinya dengan seperti ini, jangan jadikan kendala itu sebagai alasan dari mahasiswa untuk tidak belajar. Jadi saya tetap membuka jam, maksudnya gini, jadi tidak dibatasi, misalnya kalau kita di kelas kan kita batasi, waktu belajar hanya dari jam 7 sampai 10.20. Setelah itu mahasiswa kan tidak bertemu dengan dosennya lagi. Tapi kalau misalnya sekarang online ini, mereka saya berikan waktu hingga mungkin jam 5 sore, mereka jika ingin bertanya atau berkomunikasi, dan sayanya juga tidak memiliki bisa mengatur waktu saya untuk membalas WA dari mahasiswa yang sedang bertanya mengenai materi. Jadi saya tidak membatasi mahasiswa untuk menghubungi saya jadi kapanpun. Jadi tapi tetap ada batasan waktunya hingga mungkin jam 5 sore gitu, seperti itu. Jadi Ibu masih membebaskan gitu ya, kalau misalnya dari pagi atau sampai jam 5 sore itu Ibu masih bisa dihubungi untuk menanyakan beberapa hal materi seperti itu ya. Jadi terus yang pertanyaan selanjutnya nih Bu, kan wajar nih kalau tiba-tiba ada koneksi, misalnya koneksi yang buruk, jaringan yang buruk. Nah, bagaimana sih Bu mengatasi koneksi yang kayak gitu? Terus kayak kalau udah masalah tentang soal koneksi itu kan susah banget ya Bu. Kita nggak tahu kan gimana kalau yang koneksinya ada yang bagus, kadang lagi buruk atau gitu, gimana Bu? Oke, kalau masalah koneksi, mungkin salah satu contoh yang saya bisa ambil, jadi pada saat perkuliahan semester genap kemarin, seperti yang kita ketahui baru pertama kali ya diadakan daring, ujian pun daring, mungkin baru serentak pertama kali semester genap kemarin, itu salah satunya jadi jangan, gimana ya, walaupun itu akan terjadi juga mungkin kecurangan dan segala macamnya, mungkin kita lihat di sini sisinya adalah mahasiswa sedang berjuang atau berusaha untuk selalu ingin memahami materi, ingin mengikuti perkuliahan dengan baik. Jadi, saya sih tidak menutup akses seperti itu ya. Jadi kan, mungkin susah sinyal atau segala macam, kita lihat juga ya bagaimana perjuangan dan motivasi dari mahasiswa untuk tetap belajar dan mengikuti gitu ya. Jadi kan maksudnya waktu kita dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, mungkin jangan sampai malam juga ya, takutnya kalau di luar mencari sinyal atau gimana. Menurut saya mahasiswa yang saat ini belajar secara daring ini juga tidak yang bermalas-malasan dalam arti kata, kalau sinyalnya nggak ada udah tidak belajar, enggak. Tapi mereka tuh tetap berusaha untuk kayak, Bu, nanti saya akan kumpulin tugasnya mungkin sekitar jam 2 karena di sini kalau pagi sinyalnya sulit atau seperti itu. Memberikan konfirmasi sih lebih tepatnya. Bu, terus aku mau nanya juga nih, menurut Ibu lebih efektifan online, daring atau offline? Terus alasannya kenapa?
Hmm, Pertama, kalau disuruh memilih mungkin lebih efektif yang offline ya, karena, jika, mahasiswa nggak paham atau seperti apa ya, kami dosen bisa melihat dari ekspresi, mungkin ini juga ilmu sesuatu yang harus dosen miliki, yaitu membaca aura dari mahasiswa tersebut, dia paham nggak sih sebenarnya dengan materi yang telah disampaikan. Sedangkan kalau kegiatan online gini, mahasiswa tuh kalau lagi kelas walaupun kita sediakan platform Zoom, Jimit, tapi mereka selalu kayak, nggak buka video kan. Jadi kami tuh juga dosen nggak mengetahui apakah mahasiswa itu paham apa enggak terhadap materi yang disampaikan. Jadi sebenarnya kalau ditanya online apa offline, lebih enak offline karena kami sendiri bisa menilai, oh kemampuan mahasiswa tuh sudah sampai mana, mereka memahami materi yang telah diberikan oleh dosennya. Selain itu juga sebenarnya mungkin dosen selama online mungkin agak sedikit menutup mata dengan, kemungkinan adanya, mungkin mahasiswa itu mengerjakan tugas, bersama-sama, maksudnya dalam arti kata bersama-sama tuh, saling sebar jawaban lah seperti itu. Tapi kan, kalau misalnya offline kita bisa duduk bareng-bareng, apalagi kalau di vokasi ini kan kita diberikan waktu praktikum dari jam 7 sampai jam 11 ya, 4 jam itu cukup panjang untuk, bisa mendampingi mahasiswa mengerjakan, praktikum atau latihan soal, seperti itu. Tapi Ibu sendiri kalau lagi misalnya lagi Zoom nih, Ibu tuh mewajibkan meng-on-kan kamera atau enggak? Jadi gini, saya waktu awal pertama maksudnya pada saat semester genap, pada saat langsung, "Ayo, daring semua," saya belum mewajibkan untuk buka kamera. Tapi pada saat, semester ganjil ini, saya rasa sepertinya mahasiswa seharusnya lebih siap ya untuk, online. Akan tetapi, ya pada kenyataannya kan, mereka sulit untuk jangankan open kamera ya, untuk, mikrofon aja juga mungkin, "Mikrofon saya bermasalah Bu, ini," dan segala macam alasannya gitu ya. Jadi ya saya, lebih kepada yang penting mahasiswa paham dan mengerti, dan saya sudah menjalankan kewajiban sebagai dosen untuk, memberikan materi tersebut, seperti itu. Terus Ibu, aku mau nanya lagi nih, Ibu misalnya sulit nggak sih ngasih pemahaman materi terhadap mahasiswa secara daring gitu yang tadi kayak Ibu bilang kan kayak ya kita nggak tatap muka nih pasti kayak misalnya ada mahasiswa Bu saya kurang mengerti gimana dong Bu gitu gimana tuh Bu? Saya selalu setiap pada saat kelas, jadi setiap saya misalnya materi kan beberapa tahapan-tahapan gitu ya, saya tanya dulu sampai step ini, apakah ada yang mau ditanyakan, apa ada yang belum paham, seperti itu. Jadi, tapi, saya senang jika ada mahasiswa yang memang belum paham, mereka bilang tidak, apalagi sekarang kan sebenarnya mereka nggak on cam atau nggak bertatap muka secara langsung, harusnya lebih berani bertanya ya, mungkin kalau ada yang di kelas tidak berani bertanya kan mungkin karena, "Aduh harus, bertanya nih nanti dilihatin teman-teman." Tapi kan kalau sekarang sebenarnya nggak ada alasan ya untuk kayak malu bertanya ya, karena teman-teman itu nggak melihat secara langsung, yang keluar kan cuma suaranya gitu ya. Tapi itu sih, saya selalu di tahap, pada saat Zoom atau Jimit gitu ya, saya selalu, menanyakan apakah ada yang kurang paham atau tidak gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga setelah sesi selesai, ada yang WhatsApp, bertanya juga saya tidak menutup diri untuk yang, nggak apa-apa maksudnya, oh mungkin tadi dia sinyalnya saya tadi mendengarkan Bu, tapi sinyal saya kurang bagus dan segala macam, ya nggak apa-apa asalkan mereka itu sih yang saya hargai dari mahasiswa kalau mereka tuh mau untuk, belajar dan paham. Jadi, saya tidak menutup diri, "Oh tadi kan udah dijelasin, masa nggak denger sih?" Nggak gitu ya. Jadi apalagi situasi lagi daring kayak gini. Jadi kalau ada pertanyaan supaya mereka lebih paham, saya akan sebisa mungkin akan saya bantu untuk, mereka pahami materi tersebut. Tapi Bu selama online ini kira-kira mahasiswa-mahasiswa Ibu banyak gak sih permasalahannya misalnya gitu? Permasalahannya standar sih, cuma sinyal atau enggak mati lampu, terutama di daerah, Medan ya, sering sih jadi ada satu kelas yang isinya mahasiswa Medan semua, terus mereka kalau lagi ujian mungkin kita harus juga pintar-pintar atur jadwal waktu. Misalnya saya pernah sih ada kejadian, kalian kuisnya mau jam berapa deh, tidak harus pada saat jam kuliah, supaya memastikan dari mahasiswa itu di kelas tersebut semuanya ready. Kan kuis nggak akan lama ya, sejam dengan menggunakan Evieta. Jadi gimana memastikan Evietanya stabil, koneksi dari mahasiswa juga stabil dalam satu kelas itu. Jadi menurut saya tidak harus pada saat, oh karena kita kuliahnya jam berapa nih, jam 10 sampai jam 2, kita harus kuisnya antara itu, enggak. Jadi sesuai kesiapan dari mereka.
apalagi ini untuk melaksanakan kuis aja, seperti itu sih. Iya, Ibu. Oke, Ibu. Mungkin segitu aja pertanyaan yang mau aku tanyakan sama Ibu. Sebelumnya aku terima kasih banyak banget ya sama Ibu Asti karena udah mau meluangkan waktunya buat aku. Maaf juga kalau mengganggu waktunya, Ibu. Semoga Ibu sehat terus ya, Bu, sekeluarga. Amin, amin. Semoga kita juga bisa ketemu ya, Bu, nanti di kampus. Amin, amin, amin. Iya, Bu. Tingkat 1 ya berarti ya? Baru tingkat 1 ya? Baru masuk ya? Oh, iya, aku baru masuk, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu ya. Ya, oke.